atau paling tidak pada saat maghrib menjelang isya, petugas jaga mendapat informasi dari salah satu tahanan bahwa ada tahanan atas nama AG tersebut tidak sadarkan diri atau pingsan. Kemudian petugas berusaha memberikan pertolongan dengan membawa tahanan berinisial AG tersebut ke rumah sakit terdekat, yaitu RSKM. Karena di sana tentunya fasilitasnya baik, sehingga petugas melarikan tahanan atas nama AG yang pingsan tadi menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, rekan sekalian bisa ditangani oleh dokter yang tiket di instalasi gawat darurat. Dilakukan tindakan awal, kemudian dokter menyatakan bahwa tahanan atas nama AG tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, Polres Cilegon, Satreskrim Polres Cilegon melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan dalam rangka untuk mencari apakah kejadian tersebut suatu peristiwa pidana atau bukan. Kemudian untuk jenazah dilakukan otopsi di RSUD Panggurawi. Kemudian setelah rangkaian penyelidikan dilakukan Satreskrim, penyidik berkeyakinan bahwa itu merupakan suatu peristiwa pidana, sehingga pada hari Jumat dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Pada proses penyidikan ini tentunya penyidik meminta keterangan kepada saksi-saksi yang kurang lebih berjumlah 17 berasal dari tahanan-tahanan yang ada di rutan Polres Cilegon. Kemudian mencari bukti-bukti, kemudian mencari persesuaian alat bukti yang didapat, dan menetapkan tersangka atas peristiwa meninggalnya tahanan dengan inisial AG tersebut dengan dugaan, yaitu dengan penerapan pasal 170 ayat 2 ke 3, yaitu barang siapa secara terang-terangan atau di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya orang dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Penyidik menetapkan ada enam tersangka dalam perkara ini, yaitu dengan inisial HS, HY, M, JP, N, dan BA. Jadi mereka oleh penyidik dipersangkakan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan matinya orang. Motif yang berhasil digali oleh penyidik saat ini berdasarkan tadi keterangan saksi-saksi yang ada di rutan, bahwasanya salah satu tersangka yaitu inisial AS oleh para tahanan itu mereka dituakan, ya, yang dituakan di situ. Kemudian pada saat tahanan atas nama AG ini masuk ke Polres, kemudian dipersilakan untuk masuk ke salah satu ruang tahanan, yaitu kamar 7. Kemudian ada kegiatan seperti biasa di sana, pembagian makan dan lain. Ada komunikasi antara AS ini dengan tahanan inisial AG. Ditanya, pada saat ditanya kemudian dijawab oleh tahanan atas nama AG ini dengan ketus atau dengan nada tinggi, sehingga menyebabkan tersangka AS ini merasa tersinggung dan melakukan pemukulan. Kemudian 5 tersangka lainnya melihat tadi AS dimukul, terprovokasi, sehingga bersama-sama melakukan kekerasan kepada tahanan atas nama AG tersebut. Saat ini penyidik tetap akan melanjutkan proses ini dengan profesional, dengan transparan, menginformasikan kepada publik, yang nantinya muaranya adalah tentunya kami akan limpahkan ke kejaksaan dan akan diperiksa di muka persidangan, sehingga permasalahan ini tentunya bisa menjadi informasi yang akurat untuk publik.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya buka pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Silakan dari mana diterangkan dulu? Iqbal Pak dari Detikom. Ya, silakan Pak Emil. Izin Pak, Iqbal dari Detikom. Kita ingin tahu penyebab meninggalnya korban Pak, hasil visum gimana, apakah sudah keluar atau memang bagaimana hasil visumnya. Kemudian dari sisi internal ini kan ada itu ya Pak, penjaganya ya Pak. Nah, tindakan dari internal sendiri itu gimana Pak prosesnya? Sampai sekarang sudah sampai tahap mana gitu Pak? Kira-kira itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi dari Detikom mempertanyakan yang pertama terkait visum. Visum setelah kita melakukan otopsi, visum itu adalah salah satu dari alat bukti di dalam proses penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik. Saat ini penyidik memeriksa beberapa saksi, kemudian menyita barang bukti yang ada. Penyidik yakin dengan 2 alat bukti naik ke penyidikan. Untuk visum nanti akan menunjukkan penyebab daripada meninggalnya tahanan atas nama Adi. Apakah meninggalnya akibat pukulan di kepala, di perut, di dada, atau bagian mana? Tapi penyidik saat ini sudah bisa mengkonstruksikan bahwa kekerasan bersama-sama inilah, secara bersama-sama inilah, jadi satu kesatuan yang kemudian menyebabkan tahanan atas nama Adi ini meninggal. Nanti visumnya kita masih menunggu dari rumah sakit, nanti Pak Kasresi bisa meminta percepatan dari sana sehingga persesuaiannya. Untuk sementara kita diberikan surat keterangan kematian. Itu jadi salah satu dokumen yang menjadi yang dijadikan penting untuk disampaikan dalam perkara sebagai alat bukti. Kemudian terkait dengan bagaimana prosedur pekerjaan, prosedur penjagaan yang dilakukan oleh anggota Polri yang saya itu bertugas, saya sebagai Kapolres memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan secara objektif kepada seluruh anggota yang jaga pada saat kejadian oleh bidang profesi dan pengamanan. Kalau terbukti lalai, kalau terbukti pembiaran, kita akan minta dilakukan penegakan hukum atau tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada lagi? Silakan Pak dari. Iya Pak, dari.com. Pak, untuk barang bukti yang didapati oleh pihak kepolisian apa saja, dan di sini saya melihat ada batu ya, batu atau semen. Nah, kemungkinan batu itu digunakan atau bekas apa gitu Pak? Apakah korban dibenturkan atau dipukul dengan batu itu Pak? Baik, terima kasih. Tadi belum saya sampaikan terkait dengan barang bukti yang sudah berhasil disita oleh para penyidik. Barang bukti yang disita dalam perkara ini satu buah kaos berwarna biru dongker, satu buah celana pendek warna hitam bergaris biru bertuliskan Yonex, satu buah celana gulung berwarna coklat terpotong, satu buah gulungan karpet berwarna merah batik, 2 buah botol plastik berisikan air, dan bongkahan semen. Dari bongkahan semen ini didapatkan penyidik pada saat melakukan olah TKP. Ini merupakan sempalan atau bangunan yang rapuh, terlepas dari bangunan. Jadi didapatkan oleh penyidik, ini digunakan untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama. Ada lagi? Saya kira cukup, saudara sekalian. Kami akan selalu mengupdate perkembangannya. Terima kasih media. Kami harapkan media sebagai sarana kontrol masyarakat akan kami berikan informasi sebagai pertanggungjawaban terhadap penyidikan yang profesional, sehingga perkara ini nantinya akan bisa terbuka, akan bisa kita lihat bersama secara keadilan. Tentunya nanti akan ada di pengadilan, namun secara profesi kami laksanakan dengan bertanggung jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
Yes, yes.